Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Aska Amalia. Saya dari kelas 10 dan saya berasal dari SMA Negeri 7 Depok. Pada kali ini saya mendapat tugas ekonomi untuk membahas presentasi tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Pada materi ini, yang pertama saya akan membahas bank sentral, sistem pembayaran, peran bank sentral, sistem pembayaran non tunai, pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai, fungsi, jenis, syarat, dan standar mata uang, unsur pengaman rupiah, sistem moneter, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, pengelolaan keuangan negara, dan juga alat pembayaran non tunai. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang umumnya dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia atau BI adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas campur tangan pemerintah atau pihak lain. BI bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan melalui pengendalian jumlah yang beredar dan suku bunga. Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter. Stabilitas sistem keuangan atau SSK adalah keadaan saat suatu sistem keuangan masuk pada tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat sistem ekonomi. Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Peran Bank Indonesia dalam SSK yaitu menjaga stabilitas moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, meriset dan memantau juga jaring pengaman sistem keuangan. Yang kedua ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Beberapa komponen yang membentuk sistem pembayaran yaitu alat pembayaran, sistem pembayaran yang memproses instrumen pembayaran, lembaga yang memproses sistem pembayaran, dan juga saluran pembayaran. Beberapa peran sistem pembayaran yaitu menjamin kelancaran pasar serta tempat terjadinya transaksi, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan, mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dalam infrastruktur keuangan, sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan, dan juga mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui sistem pembayaran yang beragam. Terdapat juga resiko operasional jika kinerja jaringan kurang baik dalam melakukan transaksi elektronik dan juga risiko likuiditas yang terjadi karena pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajiban dalam tenggat waktu yang ditentukan. Bank Indonesia mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan penggunaan sistem pembayaran mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran, konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggara sistem pembayaran, pengawasan kepada penyelenggara sistem pembayaran, dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi. Yang berikutnya ada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan dalam pengaturan dan pengelolaan kelancaran sistem pembayaran nasional atau SPN. Kelancaran SPN ini didukung oleh infrastruktur yang andal. Semakin lancar dan semakin andal SPN, semakin lancar pula transmisi kebijakan moneternya. Bank Indonesia berperan dalam memberikan persetujuan perizinan serta melakukan pengawasan atas SPN. BI juga berperan memenuhi uang kartal di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Yang keempat ada sistem pembayaran non tunai. Transaksi non tunai ini diselenggarakan menggunakan sistem BI RTGS atau sistem transfer dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan dalam waktu seketika saat bertransaksi dan sistem clearing.
Sistem BIRTGS memiliki sejumlah manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran, menjadi sarana transfer antar bank yang praktis, cepat, efisien, aman, dan handal, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan, menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan sistem peringatan, menjadi sarana penyelesaian akhir, menjadi sarana pelimpahan penyelesaian akhir, dan juga tanggung jawab BI yang ada 3, yaitu menyelenggarakan BIRTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan andal, memberikan penjelasan kepada peserta mengenai resiko finansial, juga memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, penyelenggara harus menyediakan infrastruktur dan fasilitas, menyediakan helpdesk untuk membantu peserta ketika menghadapi kesulitan operasional, memberikan pelatihan kepada peserta, memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan atau darurat, juga mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok pengguna. Berikutnya kita masuk ke pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai. Menurut Edward Shapiro, uang adalah suatu benda yang umum diterima masyarakat untuk pembayaran, pembelian barang, jasa, barang berharga, juga utang. Menurut Sir Dennis Home Robertson, uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter, lalu muncul spesialis tenaga kerja dalam perekonomian. Uang komoditas muncul dalam memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Lalu uang berevolusi hingga muncul uang kartal, dan karena pada saat mudah ditiru dan dicuri, terbitlah cek. Lalu kesulitan kembali muncul hingga masalah tersebut terselesaikan oleh perkembangan teknologi komunikasi, dan uang pun menjadi uang yang kita tahu saat ini. Lalu fungsi, jenis, syarat, dan standar mata uang. Memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, lalu fungsi turunannya adalah standar atau ukiran pembayaran yang ditunda, alat penyimpan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. Jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan ada uang kartal, uang kertas logam, dan juga uang giral, cek, biljet, giro, dan lain-lain. Lalu berdasarkan bahan uang ada uang logam yang terbuat dari logam berupa emas, perak, atau logam yang beragam. Lalu ada uang kertas yang terbuat dari kertas. Juga ada jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Misalkan yang mengeluarkan uang itu adalah dalam negeri, itu adalah uang dalam negeri karena yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Dan jika uang luar negeri adalah uang beredar dalam suatu negara, tapi yang mengeluarkannya adalah negara luar. Lalu berdasarkan nilai uang ada nilai penuh, yaitu nilai bahannya sama dengan nilai nominal, dan juga ada nilai yang tidak bunuh, nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Uang juga mempunyai syarat, yaitu mudah dibawa, tahan lama, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilai stabil, diterima secara umum, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Juga syarat psikologis, yaitu uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Standar mata uang kertas yaitu ketika dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah tidak terbatas dan uang itu tidak dijamin atau tidak bisa ditukar dengan emas. Sedangkan standar mata uang logam itu dibagi menjadi 3. Sistem standar tunggal, yaitu menggunakan satu jenis logam menjadi mata uang. Yang kedua, sistem standar kembar, yaitu menggunakan 2 jenis logam, yaitu emas dan perak. Yang ketiga, sistem standar pincang, di mana pemerintah menetapkan uang emas sebagai mata uang yang standar. Untuk mengamankan rupiah, ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan, yaitu ada unsur pengamanan terbuka, yaitu terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Pendeteksian unsur pengaman tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang, rebahan tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Lalu unsur pengamanan terbuka adalah yang hanya dapat dilakukan oleh mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur keamanan tersebut. Ada 2 hal juga yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, semakin besar nilai pecahan, semakin diperlukan unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. Unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi. Lalu ada sistem moneter, yaitu standar emas. Setiap negara mengeluarkan koin emas dengan segel negara untuk menjamin kemurnian dan beratnya. Tidak menggunakan mata uang lain selain emas murni sebagai alat pembayaran yang sah.
Lalu sistem kurs tetap dan terkendali, yaitu terbentuknya sistem IMF yang bertujuan mempertahankan tingkat kurs yang stabil dan menghindari penurunan nilai mata uang emas. Lalu ada sistem kurs mengambang bebas, yaitu menyerahkan penuh kurs mata uang pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Lalu ada sistem kurs mengambang terkendali, yaitu dikendalikan oleh pemerintah bersangkutan melalui bank sentralnya, merupakan sistem penyempurnaan dari sistem mengambang bebas. Ciri umum uang kertas rupiah yang paling sedikit memuat gambar lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, frasa Bank Kesatuan Republik Indonesia, frasa Bank Indonesia, sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, nomor seri pecahan, tanda tangan Bank Indonesia dan pemerintah. Juga ada teks dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai bla bla bla. Juga ada tahun emisi dan tahun cetak. Sedangkan untuk uang logam, ada ciri-ciri yaitu gambar lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, frasa Bank Indonesia, sebutan pecahan dalam angkanya sebagai nilai nominalnya, juga tahun emisi. BI melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan. Lalu yang berikutnya adalah pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2013, Presiden menguasakan pengelolaan kepada Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pengelolaan uang negara harus berlangsung secara transparan, profesional, terukur, bertanggung jawab, dan jika terjadi kebocoran anggaran, harus segera diselesaikan. Yang terakhir adalah pembayaran non-tunai. Merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai, memiliki dua arus proses yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. Berdasarkan aliran pembayaran ada dua alat pembayaran. Yang pertama, kredit transfer, perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima, dan juga debit transfer. Perintah debit transfer dibuat oleh pihak yang memiliki dana. Ada beberapa jenis pembayaran non-tunai. Yang pertama berbasis kertas seperti cek, nota debit, dan nota kredit. Berbasis elektronik seperti SMS banking dan m-banking. Yang ketiga berbasis kartu yaitu kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Sekian presentasi dari saya, Najla Amalia, terkait Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan semoga saya mendapatkan nilai yang cukup memuaskan bagi saya. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Depok dan semoga apa yang saya presentasikan ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman atau siapapun itu yang di luar dari SMA Negeri 7 Depok. Mohon maaf jika kekurangan-kekurangan yang terlalu banyak atau terdapat kata-kata yang menyinggung. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.